Halo teman-teman, kembali lagi sama Kak Zey. Di sini kakak bakal bahas mengenai fungsi kuadrat. Bentuk umumnya itu seperti ini teman-teman. Ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di sini kakak mau ngenalin sumbu x dan sumbu y. Sumbu x di sini itu dinamain domain, yang y ini kodomain ya teman-teman. Nah, ada juga sumbu simetri ya teman-teman. X sama dengan xp, dan untuk nilai maksimum atau minimum itu bisa dihitung dengan rumus ini teman-teman. Dicatat ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Untuk contoh soal kali ini diketahui persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurangin 2x dikurangin 3. Di sini ada tabel teman-teman. Fungsi dari tabel ini adalah untuk membantu teman-teman dalam menghitung. Di sini kan ada titik uji. Sebenarnya terserah teman-teman titik ujinya berapa. Cuman yang paling gampang dan paling netral kan 0. Nah, terus teman-teman bebas nih mau lebih berapa atau kurang berapa. Di sini kakak pakai angka-angka segini aja. Langsung dihitungnya kayak gini teman-teman. Gampang kok. Langsung substitusi berarti ini negatif 3 ya kan. Kalau 1 berarti negatif 4. Paham nggak teman-teman? Contoh ini deh. Berarti kan negatif 1 kuadrat dikurangin 2 kali negatif 1 dikurangin 3. Negatif dikuadratin kan positif. Berarti ini 2 kurangin 3 berarti 0. Kayak gitu ya teman-teman. Ditulis di sini negatif 3, negatif 4. Di sini negatif 3, di sini 0, di sini 0, di sini 5, di sini 5. Langsung kita gambar. Tadi kan kalau X-nya 0, negatif 3, berarti di sini nih. Kalau 1, negatif 4. Kalau 2, negatif 3. Kalau 3, 0. Kalau negatif 1, 0. Negatif 2, 5. Jauh juga ya. Kalau 4, 5. Jadi, nah ini di gambar teman-teman. Nggak rapi. Ya, nanti teman-teman harus gambarnya rapi ya teman-teman. Gini deh. Berarti ini terbuka ke atas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke beberapa jenis-jenis yang lain ya teman-teman. Jadi ada beberapa jenis grafik fungsi kuadrat lain nih teman-teman. Yang pertama ada Y sama dengan AX kuadrat. Pada grafik fungsi ini, itu tuh B sama C-nya memiliki nilai 0 nih teman-teman. Jadi kan tadi ada yang gambaran umumnya itu kan kayak gini. AX kuadrat, BX, C. Nah, nomor 1 ini nilai B dan C itu 0. Sedangkan untuk nomor 2 ini B saja yang 0. Kakak kasih contohnya ya biar lebih paham. Nah, ini adalah contoh soal untuk jenis yang pertama tadi teman-teman. Yaitu rumusnya di sini. Bentuk soalnya itu seperti ini ya. Jadi langsung aja sama aja kok teman-teman kayak tadi. Kalau 0 berarti kan 0 ya. Kalau 1 ini 3, ini 3, di sini 12, di sini 12. Ya kan ya teman-teman ya. Coba deh dihitung. 3 kali 2 kuadrat. 3 kali 4, 12. Betul ya teman-teman? Nah, langsung kita gambar aja ya teman-teman ya. 0 di sini. 1. X-nya 1. Berarti di sini ya teman-teman ya. Kita kira-kira 1 di sini. Berarti untuk nilai 3 kira-kira di sini. Kalian pakai penggaris ya teman-teman ya. Tapi dikira-kira juga. Kalau 2, 12. Tinggi banget ya. Di sini. Wah, slim nih. Kalau gambar yang rapi ya teman-teman ya. Contoh jenis yang kedua memiliki rumus seperti ini. Langsung saja kita eksekusi. Jadi di sini 2, di sini
Berapa ya? Di sini 4 harusnya. Berarti di sini 4 juga. Kalau gitu di sini berapa nih teman-teman? 10 ya? Iya nggak sih? Coba deh dihitung. 2 kali 4, 2, 8 tambah 2, 10. Bener ya teman-teman ya? Ini 10, ini 10. Wah, kalau 0 di sini 2, oh berarti agak ke atas ya teman-teman ya, nggak kayak yang tadi. Berarti kalau 1 di sini ya. 1 berarti 4 di sini. Kita kira-kira lagi ya teman-teman ya. Ini 10 di sini, wah slim lagi nih. Kita gambar deh garis ini. Rapi ya teman-teman. Nah, kita lanjut bahas yang jenis nomor 3 tadi ya teman-teman. Nah, tadi kan udah bahas contoh yang nomor 1 sama nomor 2 nih teman-teman. Yang nomor 3 ini sedikit berbeda nih teman-teman. Pada grafik ini akan memiliki titik puncaknya itu X, Y. Sama dengan H, K. Dan HK ini apa sih teman-teman? HK ini tuh B2A B kuadrat 4AC 2A tutup kurung. Seperti itu teman-teman. Nah, kita berada di sifat nih teman-teman. Sifat sendiri kita kesel aku besok ngomong. Kita sekarang bahas tentang sifat ya teman-teman. Langsung aja kita bedah. Nah, untuk sifat yang pertama ini ada grafik terbuka nih teman-teman. Grafik terbuka itu juga ada 2 macam. Terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Terbuka ke atas tuh ketika kondisi di mana sih Kak? A lebih dari 0 dan yang ke bawah A kurang dari 0. Nah, di sini langsung aja ada titik puncak. Titik puncak itu ada di mana sih, Kak? Titik puncak itu ada di sebelah sini, teman-teman. Ini titik puncak. Titik puncak juga ada 2 macam nih, teman-teman. Ketika grafik terbuka ke bawah, ini ya, teman-teman, terbuka ke bawah, maka titik puncak ini, bentar, pakai warna kuning deh. Ini adalah titik maksimum. Oke. Dan ketika terbuka ke atas adalah titik minimum. Kalau sumbu simetri sendiri itu di sini nih teman-teman. Ini tuh sumbu simetri. Oke. Sumbu simetri itu maksudnya apa sih Kak? Sumbu simetri itu membagi grafik kuadrat menjadi 2 bagian. Sehingga tepat berada di titik puncak. Seperti itu teman-teman. Ini nih rumusnya. Untuk yang keempat adalah titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu maksudnya apa sih Kak? Ini kan sumbu Y ya teman-teman. Ketika melewati garis, ini kan terpotong ya teman-teman. Nah, ini disebut titik potong sumbu Y. Seperti itu. Nah, kita juga ada pembahasan titik potong sumbu X nih teman-teman. Berbeda dengan yang lainnya. Titik potong sumbu X jauh lebih banyak syarat. Jadi, titik potong sumbu X ini ada nilai diskriminan. Diskriminan ya yang potongan pada titik X ini loh teman-teman. Kan ini titik X nih. Ini kan berpotongan kan setiap kita bikin gini kan selalu berpotongan tuh ya kan. Nah ada beberapa syarat yang harus teman-teman hafal nih. Biasanya ada di soal-soal kayak misalnya D yang ada di sini nih biasanya. Itu ada nanti di soal-soal cerita biasanya. Nah, di sini diketahui jika D
diskriminan itu tadi lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik ini nih teman-teman. Nah, kalau sama dengan 0, berarti menyinggung. Menyinggung itu seperti ini nih teman. Wih. Nah, menyinggung. Ya kan? Kalau yang kurang dari 0, itu tidak memotong. Jadi seperti ini. Nggak nempel kan teman-teman? Tuh, nggak nempel ini. Kalau mau tahu lebih lanjut, ini kakak kasih tunjuk lebih jelas ya teman-teman. Di sini boleh teman-teman catat ya. Dicatat lebih baik ya teman-teman. Nah, ada syarat menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Di sini ada 3 nih syaratnya teman-teman. Yang pertama itu ini. Yang seperti kita ketahui biasanya dong. Di sini tuh ketika diketahui titik koordinatnya nih teman-teman. Dan yang diketahui itu ada 3. A, B, C. Jadi X dan Y. X dan Y itu pasti dilaluin. Nah, untuk yang kedua ini, itu kondisi di mana titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilaluin. Sumbu X ini loh teman-teman. Nah, hal tersebut terjadi jika titik potong sumbu X adalah X1 0 dan X2 0. Ini biasanya ada di soal cerita nih teman-teman. Soal cerita singkat gitulah. Nah, untuk yang ketiga ini, itu ketika titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Maksudnya gimana sih Kak? Yang ini loh teman-teman. XP, YP, dan nilai A. Ini nih, nilai A ya. Ini juga nih, nilai A yang ini didapat dari mensubstitusikan titik XY yang dilalui. Gimana teman-teman? Ketika mengetahui syarat-syaratnya ini agak sedikit susah dipahami ya. Tapi nanti adanya contoh pasti teman-teman lebih paham. Makanya sering-sering belajar ya teman-teman, sering-sering mengerjakan soal. Seperti itu. Seperti biasa, matematika adalah ilmu yang sangat menyenangkan. Next video kakak bakal bahas apa ya? Stay tune ya teman-teman, jangan lupa share, like, dan komen. Share ke teman-teman kalian agar sama-sama bisa belajar matematika. Bye-bye teman-teman.